Di balik kekalahan tragis di final Denmark Terbuka 2025, Fajar dan Fikri akhirnya buka suara soal penyesalan terbesar mereka di lapangan yang membuat gelar juara melayang begitu saja. Pemirsa, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, setelah pertarungan super sengit di Jiske Arena Odense pada hari Minggu malam. Betul sekali, mereka harus mengakui keunggulan pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam sebuah drama 3 game yang berakhir dengan skor 18-21, 21-15, dan 19-21. Sebuah hasil yang pastinya menyisakan banyak sekali pertanyaan di benak para penggemar bulu tangkis tanah air, apa yang sebenarnya terjadi. Fajar Alfian dengan raut wajah yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan secara terbuka menyatakan bahwa dia sama sekali tidak puas dengan performa mereka. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi lebih kepada bagaimana mereka bermain. Dia bilang hari ini pertandingan berjalan ramai, tapi kayak dari kami tidak puas dengan permainan kami karena kami banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Sebuah pernyataan yang sangat jujur dari seorang juara. Fajar menambahkan bahwa meskipun mereka tetap bersyukur dengan pencapaian ini, kekalahan tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk turnamen-turnamen berikutnya. Ini menunjukkan mentalitas seorang atlet besar yang tidak hanya merayakan kemenangan tetapi juga belajar dari setiap kegagalan. Di sisi lain, Muhammad Sohibul Fikri memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai jalannya pertandingan. Menurut Fikri, pada game pertama mereka benar-benar berada di bawah tekanan. Dia secara spesifik menyoroti penampilan Yugo Kobayashi dari Jepang yang tampil luar biasa solid dan sulit ditembus. Pertahanan Kobayashi seperti tembok raksasa yang mematahkan setiap serangan yang mereka bangun. Benar, Kobayashi memang bermain seperti kesetanan di game pertama, namun Fikri juga mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan cara untuk keluar dari tekanan itu. Mereka berhasil bangkit di game kedua dan memaksakan rubber game. Sayangnya disinilah letak penyesalan terbesar mereka, momentum yang sudah susah payah mereka rebut justru terbuang sia-sia. Tepat sekali, Fikri mengatakan sebenarnya kita sudah bisa keluar dari tekanan tadi, tapi di beberapa bola mudah kita malah melakukan kesalahan sendiri. Ini dia poin krusialnya. Kesalahan-kesalahan sepele, bola-bola yang seharusnya menjadi poin malah berbalik menjadi keuntungan bagi lawan. Bisa kita bayangkan betapa frustasinya mereka di lapangan saat itu. Sangat frustrasi pastinya. Setiap atlet tahu betapa mahalnya sebuah kesalahan sendiri di level setinggi ini, apalagi di partai final turnamen BWF Super 750. Ini bukan lagi soal skill, tapi soal fokus dan ketenangan. Hoki dan Kobayashi yang bermain lebih rapi berhasil memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh Fajar dan Fikri. Fajar pun mengamini hal tersebut. Dia berjanji akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terutama dalam menjaga fokus. Pertandingan melawan Hoki Kobayashi adalah laga dengan tempo cepat dan rally-rally panjang yang sangat menguras energi dan konsentrasi. Kehilangan fokus sedetik saja bisa berakibat fatal dan itulah yang terjadi. Fokusnya harus benar-benar dijaga, kata Fajar. Sebuah kalimat singkat namun penuh makna. Ini adalah pengingat bagi diri mereka sendiri dan mungkin juga pesan untuk juniornya. Di level elit dunia, semua pemain punya pukulan mematikan, pertahanan kuat, dan fisik prima. Pembedanya seringkali adalah siapa yang mampu menjaga fokus dari poin pertama hingga poin terakhir. Kegagalan Fajar Fikri ini sekaligus memupuskan harapan Indonesia untuk membawa pulang 2 gelar dari Denmark Terbuka 2025. Satu-satunya gelar juara berhasil dipersembahkan oleh tunggal putra andalan Jonathan Christie yang tampil fenomenal dengan menumbangkan peringkat 1 dunia si Yuchi di laga puncak. Sebuah kemenangan yang luar biasa untuk Jojo tentu saja, namun kita tidak bisa menampik ada sedikit rasanya karena Fajar Fikri yang merupakan unggulan ke-7 sudah sebegitu dekat dengan gelar juara. Mereka hanya butuh 2 poin lagi di game penentu untuk mengunci kemenangan, tapi Dewi Fortuna berkata lain. Tapi inilah bulu tangkis olahraga yang penuh drama dan ketidakpastian. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah semangat pantang menyerah dari Fajar dan Fikri. Mereka tidak mencari-cari alasan, mereka mengakui kesalahan, dan mereka berjanji untuk kembali lebih kuat. Inilah mentalitas yang kita butuhkan. Setuju, perjalanan mereka masih panjang. Kekalahan di Denmark ini akan menjadi bahan bakar untuk turnamen-turnamen berikutnya. Kita sebagai pendukung harus terus memberikan semangat dan doa. Jangan biarkan satu kekalahan ini membuat kita meragukan kemampuan mereka. Fajar dan Fikri tetaplah salah satu ganda putra terbaik dunia. Benar sekali, mereka telah membuktikannya berkali-kali. Sekarang tugas mereka adalah kembali ke pelatnas, berlatih lebih keras dan memperbaiki setiap detail kecil yang menjadi biang kerok kekalahan kemarin. Kita semua menantikan comeback mereka yang lebih gemilang di turnamen selanjutnya. Kita yakin mereka bisa. Dengan bimbingan pelatih dan evaluasi yang tepat, Fajar dan Fikri akan kembali menggebrak panggung dunia. Mari kita nantikan aksi-aksi mereka selanjutnya dan terus dukung perjuangan para pahlawan bulu tangkis Indonesia. Maju terus Fajar dan Fikri, jangan pernah menyerah. Di tengah badai kekalahan wakil Indonesia, Rian Rahmat secara dramatis libas ganda Jepang dalam 3 game untuk amankan tiket perempat final Denmark Open.
Pemirsa, kabar panas dari Denmark Open 2025. Di saat beberapa wakil kita harus angkat koper, secercah harapan datang dari pasangan ganda putra Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Betul sekali, mereka baru saja memastikan tiket ke babak perempat final setelah melalui pertarungan yang luar biasa sengit melawan ganda putra Jepang, Takumi Nomura, dan Yuichi Shimogami. Ini bukan kemenangan biasa. Tidak biasa bagaimana? Ceritakan detailnya, sepertinya ada drama di setiap poinnya. Saya dengar ini pertarungan 3 game yang sangat menegangkan. Tepat sekali, sejak game pertama dimulai, Rian dan Rahmat langsung tancap gas. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Nomura dan Shimogami untuk mengembangkan permainan sama sekali. Benar-benar dominasi total di awal laga. Oh ya? Seberapa dominan mereka? Skornya pasti jauh meninggalkan lawan kan? Jauh sekali, bayangkan saja, mereka langsung unggul 5-0 tanpa balas. Penonton di Jisike Bank Arena dibuat terdiam melihat kecepatan dan serangan mereka. Keunggulan itu terus mereka perlebar hingga mencapai interval dengan skor 11-4. Wow, 11-4 di interval game pertama. Itu menunjukkan betapa siapnya mereka. Pasangan Jepang pasti sangat tertekan. Sangat tertekan. Meskipun Nomura dan Shimogami mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan setelah interval, pertahanan Rian dan Rahmat terlalu kokoh. Mereka dengan tenang berhasil menutup game pertama dengan skor 21-15. Kemenangan yang cukup nyaman di game pertama, seharusnya game kedua bisa lebih mudah dong. Nah, disinilah drama dimulai. Justru di game kedua, pasangan Jepang mengubah total strategi mereka. Mereka bermain lebih sabar, lebih ulet, dan tidak mudah mati sendiri. Pertarungan menjadi sangat sengit. Wah, berbalik total ya. Rian dan Rahmat sepertinya kehilangan momentum. Benar, kejar-kejaran poin terjadi sejak awal game kedua. Tidak ada pasangan yang bisa unggul jauh. Sayangnya, setelah interval, beberapa kesalahan sendiri dari pasangan kita membuat Nomura dan Shimogami berhasil merebut kendali permainan. Jadi, game kedua lepas. Berapa skor akhirnya? Iya, game kedua harus lepas. Pasangan Jepang berhasil memaksakan adanya game penentuan setelah menang dengan skor 16-21. Suasana sempat tegang pemirsa. Saya bisa bayangkan, game penentuan selalu menjadi ajang adu mental. Bagaimana Rian dan Rahmat merespons kekalahan di game kedua? Luar biasa, disinilah mental juara mereka berbicara. Rian dan Rahmat kembali tampil tenang, persis seperti di game pertama. Mereka mengurangi kesalahan sendiri dan kembali fokus pada pola serangan cepat yang menjadi andalan mereka. Dan itu berhasil? Pasti tidak mudah membalikan tekanan psikologis. Sangat berhasil. Mereka kembali memegang kendali permainan, pukulan-pukulan tajam dari Rian dan penempatan bola cerdik dari Rahmat benar-benar merepotkan pasangan Jepang. Akhirnya, laga super menegangkan ini mereka tuntaskan dengan kemenangan 21-17 di game ketiga. Fantastis, kemenangan yang diraih dengan susah payah. Ini membuktikan kualitas mereka. Jadi, siapa lawan mereka di perempat final? Lawan berat sudah menunggu. Mereka akan berhadapan dengan ganda putra andalan India, Satwik Sairaj Rankireddy, dan Chirag Shetty. Pasangan India itu sebelumnya mengalahkan Lee Jae-wei dan Yang Po Husuan dari Chinese Taipei. Ini akan menjadi big match. Tapi bukan hanya Rian Rahmat yang bersinar kan? Saya dengar Jonathan Christie juga tampil solid. Sangat solid. Jojo, panggilan akrabnya, tampil tanpa celah saat melawan wakil Jepang lainnya, Kodai Naraoka. Jonathan Christie menang 2 game langsung dengan skor yang sangat telak. Berapa skornya? Kodai Naraoka bukan lawan yang mudah loh. Justru itu yang membuat kemenangan ini terasa spesial. Jojo menang 21-7 di game pertama dan 21-13 di game kedua. Kemenangan ini juga memperlebar rekor pertemuannya menjadi 5-2 atas Naraoka. Dominasi total dari Jonathan. Siapa yang akan dia hadapi di perempat final? Dia akan bertemu unggulan keempat dari China, Li Sifeng. Li Sifeng sendiri harus berjuang 3 game untuk menaklukkan Li Chiahao dari Chinese Taipei. Satu lagi wakil kita yang lolos, Fajar dan Fikri. Bagaimana dengan perjuangan mereka? Sama dramatisnya seperti Rian dan Rahmat, Fajar dan Fikri harus bertarung 3 game melawan wakil tuan rumah, Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard. Mereka menang dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-18. Wah, dukungan penonton tuan rumah pasti luar biasa. Syukurlah mereka bisa menang. Lawan mereka selanjutnya? Juara Arctic Open 2025, Ben Lane dan Sean Fendi dari Inggris. Ini juga bukan laga yang mudah. Jadi, 3 wakil lolos dengan perjuangan luar biasa. Namun artinya ada 4 wakil kita yang harus terhenti langkahnya ya? Betul, sayangnya begitu. Di ganda putra, Sabar Reza harus mengakui keunggulan pasangan China, Liang Weikeng dan Wang Chang. Di tunggal putri, Putri KW kalah dari Tomoka Miyazaki dari Jepang. Lalu bagaimana dengan ganda campuran dan ganda putri? Adnan dan Indah kalah tipis dari pasangan Korea Selatan, Lee Jongmin dan Cha Yu-jung. Sementara Febriana dan Melissa juga harus mengakui keunggulan Baek Hana dan Lee So-hee dari Korea Selatan setelah bertarung 3 game. Perjuangan yang berat, kita doakan yang terbaik untuk 3 wakil yang tersisa di perempat final Denmark Open 2025.